Kalau Dulu dulu itu sekuler, sekuler, ini lebih sekuler, bahkan lebih radikal. lebih radikal. Yang dulu itu sempat di awal Orde Baru itu memusuhi umat Islam, sekarang terjadi lagi. Yang dulu itu politik belah bambu, sekarang lagi, karena sama-sama sekuler. Dulu mempersoalkan jilbab, sekarang dipersoalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program Fokus to the Point OIE Channel. Kali ini kita akan membahas 25 tahun reformasi Indonesia. Adakah hasilnya dan bagaimana hasilnya dan mau kemana Indonesia ke depan? Untuk itu kita akan membahasnya dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25 tahun Indonesia telah melewati satu momen penting yang sering disebut sebagai momen sangat bersejarah, yaitu reformasi. Apa yang didapat oleh kita setelah reformasi ini? Intinya, apakah Indonesia ini lebih baik atau sebaliknya, Ustaz Ismail? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi itu terjadi oleh karena kegerahan masyarakat terhadap kekuasaan Orde Baru. Maka puncaknya tahun 98 kekuasaan Orde Baru dihentikan, kemudian bergantilah dengan yang disebut era reformasi itu. Jika menilik tujuan reformasi itu menghentikan kekuasaan Orde Baru, tentu itu telah berhasil. Tapi apakah setelah itu keadaan menjadi lebih baik atau tidak? Saya kira kita semua bisa menilai keadaan itu. Yang pertama, dari sisi kebebasan berserikat, berbicara dan berkumpul, berbicara dan berserikat. Itu saya kira semua mengakui bahwa keadaan sekarang atau keadaan reformasi itu jauh lebih longgar. Orang bebas melakukan kegiatan politik, diskusi politik, demonstrasi politik, bahkan mendirikan partai politik. Pada pemilu pertama selepas Orde Baru itu pemilihan umum diikuti oleh 42, lebih dari 40 partai politik. Salah satu alasannya bahwa Orde Baru harus ditembakkan itu karena korupsi. Dan setelah reformasi memang korupsi sempat menurun. Ditunjukkan oleh indeks persepsi korupsi yang waktu itu selalu di bawah angka 20, makin kecil makin bagus. Bahkan pernah 18. Tapi selepas itu, apalagi di era Jokowi ini, angkanya itu selalu mendekati 40. Bahkan tahun 2019 itu angka tertinggi, itu 40. Itu menunjukkan bahwa korupsi yang menjadi pangkal dari dihentikannya kekuasaan Orde Baru itu sekarang tidak lebih bagus. Bahkan banyak pihak menyebut korupsi makin menjadi jadi. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh satu titik di masa sebagaimana dilakukan oleh Orde Baru di bawah Pak Harto. Tetapi sekarang ini di hampir semua lini, semua level di pusat sampai daerah. Dan itu dibuktikan oleh laporan KPK. Sepanjang tahun 2004 sampai 2022 itu ada lebih dari 23 menteri yang kena kasus korupsi. Kemudian ada 154 bupati wali kota, lalu 13 menteri, 22 gubernur. 13 menteri, 22 gubernur. Lalu 154 bupati wali kota. Itu. Lebih dari 310 anggota DPRD. Itu. Artinya itu apa sih? Artinya bahwa kalau dulu harapannya reformasi itu menghilangkan korupsi, yang terjadi justru korupsi makin menjadi-jadi. Itu baru pemainnya ya, belum lagi jumlah yang dikorupsi. Itu juga luar biasa. Misalnya kita berdasarkan data KPK juga, misalnya ada 3 korupsi sangat besar. Surya Darmadi dalam Indosuria itu 78 triliun. Asabri 23 triliun. Jiwasraya 17 triliun. Totalnya 118 triliun.
Ini lebih sedikit dibanding dengan BLBI, tapi ingat BLBI itu dilakukan oleh banyak pihak dan banyak bank. Sementara ini kan dilakukan oleh tiga titik itu. Kemudian kalau itu digabungkan dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat eselon 1, setingkat menteri segala macam, itu akan jauh lebih banyak lagi. Termasuk yang dilakukan oleh Menkominfo baru lalu 84 triliun gitu. Jadi reformasi membuka korupsi. Itu saya kira poin yang ini hari bisa kita lihat. Dan korupsi itu membuat akhirnya efeknya itu adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan politik. Itu ketidakadilan politik terjadi kepada mereka-mereka yang kritis terhadap rezim. Ketidakadilan hukum, siapa yang bayar, itu dia yang akan. Ketidakadilan ekonomi, sumber daya ekonomi lebih banyak dinikmati oleh mereka-mereka yang punya akses kepada kekuasaan. Seperti yang sering saya jadikan contoh itu adalah eksploitasi ladang batu bara yang 380.000 hektar itu praktisnya dinikmati oleh 7 perusahaan besar yang potensinya sampai 65.000 triliun. Aslinya 13.000, tapi dengan kenaikan harga batu bara per tonnya itu 5 kali lipat, berarti posisinya sampai 65.000. Itu dikuasai 7 gitu. Kenapa bisa terjadi? Karena ada perubahan Undang-Undang Minerba dari 2009 ke Undang-Undang 2020. Kenapa bisa terjadi? Ya pasti di belakang situ ada bukan gratis kan, pasti ada sesuatu. Iya, Ustaz Ismail, dalam laporan Amnesty Internasional mengatakan 25 tahun reformasi, kebebasan berekspresi itu mengalami represi. Yeah. Bahkan dicatat dalam laporan ini setidaknya 127 pembela HAM mengalami serangan sepanjang Januari sampai Mei 2023. Apakah ini kalau kita lihat kecenderungan sekarang ini kecenderungan kembali seperti menguatnya Orde Baru, gaya-gaya Orde Baru. Kalau kita lihat kan karakteristik Orde Baru itu mirip-mirip seperti itu ya, kebebasan berekspresi dihambat, kemudian penguasaan pemilik modal juga menguat, korupsi juga menguat. Apakah ini ada kecenderungan ke sana? Iya, jadi memang di awal reformasi itu korupsi turun, kebebasan longgar, gitu. Tapi kemudian naik lagi, korupsi naik lagi, represi juga naik lagi. Jadi di masa Orde Baru salah satu kritiknya banyak pelanggaran HAM. Ini hari juga kembali terjadi kan, misalnya sekian banyak orang yang baru terduga teroris sudah ditembak, baru terduga loh. Apakah betul dia korupsi atau tidak kan? Teroris atau tidak? Ya, teroris atau tidak itu tidak sempat dibuktikan, tapi sudah dihabisi dulu. Bukankah ini pelanggaran HAM? Kasus kilometer 50 misalnya, atau pembubaran ormas Islam, FPI, HTI, tanpa melalui proses peradilan, sekedar tuduhan, itu juga pelanggaran HAM itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa era reformasi sempat memberikan harapan di awal-awal, tapi kemudian itu dipacak oleh mereka-mereka yang punya kepentingan, kebebasan itu, kemudian kelonggaran macam-macam itu untuk memenuhi hasrat kekuasaan mereka. Terjadilah kemudian hal-hal yang dulu diperangi di masa Orde Baru kembali. Ya, yang menarik terkait dengan Pancasila misalkan. Salah satu buah reformasi itu kan sebenarnya kalau kita lihat kritik ya terhadap Pancasila mungkin tidak dari segi normanya tapi dari segi implementasinya di masa Orde Baru yang sering mengklaim sebagai pengusung Pancasila, tapi banyak yang bertentangan sikap mereka dengan Pancasila. Kalau kita lihat kecenderungan sekarang juga begitu berulang ya, ada apa namanya, semakin menguatnya tudingan-tudingan atas nama melawan Pancasila dan sebagainya. Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? Iya, Pancasila sekarang dijadikan lagi seperti masa Orde Baru, alat pukul buat lawan politiknya. Cara paling gampang menyingkirkan lawan politiknya itu, terutama khususnya umat Islam itu, dengan tudingan anti Pancasila. Persis seperti yang dilakukan oleh Orde Baru dulu gitu. Sementara ada banyak sekali praktek kenegaraan, kemudian juga perilaku para pejabat itu yang pantas dipertanyakan kesesuaian dengan Pancasila. Itu pejabat-pejabat yang kena OTT itu apa sesuai dengan Pancasila? Korupsi, ya kan?
kemudian perubahan undang-undang, saya sebut lagi soal Minerba. Jadi yang sesuai dengan Pancasila itu yang mana? Yang Undang-Undang Minerba 2009 atau 2020? Mestinya 2009 karena dia mengatakan bahwa 380.000 hektar ladang batu bara itu diserahkan kepada negara untuk dimanfaatkan prioritas melalui BUMN dan BUMD. Kan udah cocok gitu. Tapi kenapa kemudian dirubah menjadi 2020, Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang memastikan perpanjangan dengan luasan serupa kepada 7 perusahaan besar PKB, pemilik PKB 2B gitu. Jadi mana yang sudah dengan Pancasila gitu. Nah, ini kan satu fakta yang menunjukkan bahwa Pancasila itu hanya dijadikan sebagai alat topeng pelindung bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan gitu. Terus Ustaz Ismail, Ya. Apa evaluasi mendasar Ustaz Ismail Ya. terhadap reformasi? Ya. Kita akui reformasi bisa membawa perubahan Ya. berubahnya rezim, Ya. ya rezim Orde Baru. Ya. Tapi ternyata dari kebijakan-kebijakannya justru semakin liberal Ya. gitu kan. Apa evaluasi dari reformasi ini yang penting Ustaz Ismail dalam pandangan Islam? Ya, paling dasar itu memang pada platformnya, pada asasnya. Orde Baru itu sekularisme. Nah, reformasi itu hanya mengganti orang. Sementara asasnya tetap sama, sekularisme juga gitu. Maka ketika dia basisnya sekularisme, sebenarnya dia berada di jalan yang sama. Walaupun pemainnya berbeda atau berganti wajah mungkin berganti wajah. Nah, lantainya sama. Nah, ketika lantainya sama, maka sebenarnya tabiat hidupnya itu juga sama. Gitu. Dan itu saya kira yang membuat akhirnya banyak hal-hal yang seperti mengulang gitu. Kalau dulu kapitalis, ini kapitalis, bahkan lebih kapitalis gitu. Kalau dulu sekuler, ini lebih sekuler, bahkan lebih radikal. Lebih radikal. Yang dulu itu sempat di awal Orde Baru itu memusuhi umat Islam, sekarang terjadi lagi. Yang dulu itu politik belabangmu, sekarang lagi karena sama-sama sekuler. Dulu mempersoalkan jilbab, sekarang dipersoalkan lagi gitu. Dulu itu mempersoalkan dakwah, sekarang juga atas nama bahasanya mungkin agak sedikit beda, radikalisme. Nah, apa solusinya, Ustaz Ismail? Disitulah bahwa yang diperlukan oleh negeri ini bukan sekedar reformasi gitu, tapi sebuah perubahan yang mendasar, yang mengganti asas. Mengasih asas itu dalam arti bahwa kita ini tidak bisa lagi terus berharap kepada sekularisme. Gitu. Kita ini kalau ibarat coba-coba, sosialisme bahkan sedikit komunisme, hampir komunisme sudah. Kapitalisme, liberal lebih liberal, sekuler lebih sekuler sudah. Yang belum pernah dicoba dalam tanda petik itu Islam. Gitu. Walaupun sudah diperjuangkan ya. Sudah diperjuangkan, tapi kan ada fobia, ada mispersepsi, ada salah paham, tidak paham segala macam. Karena itu penting sekali untuk terus memahamkan, meluruskan pemahaman dan menepis mereka yang punya paham yang salah terhadap Islam. Kenapa harus Islam? Saya kira pertama adalah bahwa ini yang paling cocok dengan religiusitas mayoritas penduduk negeri ini. Negeri ini mayoritas Muslim, merdeka atas berkat rahmat Allah. Itu Allah. Yang mana ini maksud kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak mungkin dibaca Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika kita merdeka atas berkat rahmat Allah, kenapa juga kita ini mengatur negeri ini bertentangan dengan Allah yang telah memberikan kemerdekaan itu. Kemudian yang ketiga, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala jika memberikan aturan pasti baik, tidak mungkin dia buruk, pasti memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta gitu. Dan ini bisa diuji, bagaimana sistem ekonominya bisa diuji gitu, bagaimana sistem sosial budaya bisa diuji, sistem politiknya bisa diuji gitu. Karena itulah sebenarnya ini hari itu ada usaha untuk mendiskreditkan Islam karena mereka tahu bahwa upcoming challenger-nya itu orang berharap pasti kepada Islam, tidak ada lagi kepada yang lain setelah pengalaman sekian panjang sosialisme komunis tadi gagal, kapitalisme sekuler lebih sekuler radikal segala macam itu juga gagal gitu. Apalagi fakta di luaran juga mengatakan begitu gitu. Nah sekarang ini berkat dakwah ada tumbuh semangat keberagaman yang luar biasa, meskipun sebagian masih bersifat simbolik pada ibadah, pada pakaian, pada umroh, pada haji. Tapi nggak mengapa, karena itu adalah sebuah proses gitu. Yang penting kemudian didorong sehingga sampai bukan sekedar simbol, tapi sampai pada substansi. Substansinya apa? Yaitu
kita sebagai seorang muslim, mestilah kita hidup dengan cara Islam. Pada diri kita, keluarga kita, pada cara berpikir dan perilaku, diri kita, keluarga kita, dan pada akhirnya sampai pada Disitulah berkah Allah masyarakat turun. dan negara. Berkah Allah turun. Sebagaimana janjinya Allah, anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Baik, Ustaz Ismail, Ya. terima kasih. Pemirsa, fokus to the point yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ustaz Ismail. Perubahan ternyata tidak hanya membutuhkan pergantian rezim atau orang, tapi juga membutuhkan pergantian sistem atau aturan hidup. Dan tidak ada pilihan yang terbaik kecuali Islam, yang kalau diterapkan akan memberikan kebaikan bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.